Rasanya mancing bro, mantep. Cuman yang bikin sakit hati itu ketika mancing itu menemui seperti ini nih. Ya, lihat nih, saya jam apa itu? Ya. Ini adalah bungkusan sampah. Ya. Kalau tadi saya hitung mulai dari bawah sana, saya hitung yang hanyut di sini yang seperti ini sudah kurang lebih ada kalau 25 atau 30 ya. Nah, masih ada di atas sana yang masih kita tunggu ya, masih ada tuh terlihat, cuman kalau dari sini nggak kelihatan ya. Ini hal semacam ini adalah suatu pembodohan, seperti halnya orang-orang yang tidak punya iman ya. Kenapa disebutkan tidak punya iman? Bukankah kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya? Namun kalau hal ini terjadi, air yang bersihnya seperti ini bisa buat mandi, bisa buat wudhu, ini akan tercemar, dan orang-orang yang mau seenaknya sendiri ya, seperti tidak berperi kemanusiaan. Padahal di Banjarbaru ini setiap RT itu ada penampungan bak sampah ya, penampungan sampah yang kapasitasnya juga mencapai 3 truk yang bisa setiap hari. Itu yang tingkat RT, belum yang tempat membuang sampah yang besar seperti di Banjarmasin, di Basiri ya. Itu yang sentralnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Hanyalah orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan pemerintah. Kalau tidak dibuang semacam ini, rasanya tidak afdol ya. Enak sendiri lewat jembatan sambil membuang sampah. Ini ya, bisa Anda saksikan. Saya setiap hari, setiap mancing di sini, rasanya ingin merobek-robek wajah orang yang kelakuannya seperti ini ya. Cobalah mengerti orang-orang yang kebiasaan buruk semacam ini. Kalau tiap pagi sholat, siang sholat, sore sholat, malam sholat untuk memohon ampun, itu tanda-tanda orang beriman. Tapi jangan iman itu dicemari oleh perbuatan sendiri ya. Kesal sekali rasanya saya. Bukan saya terganggu oleh saya mancing terganggu, bukan terganggu masalah mancingnya, cuman mata pandangan saya, kok bisa air sebagus ini yang pembiayaan pengoperasiannya atau produksinya atau pembangunannya tidak sedikit nilainya ya, bisa ini miliaran, dan untuk pembangunan masyarakat yang mentalnya bagus, agar sumber mata air ini bisa dicari dengan mudah. Dan air ini untuk mengaliri pertanian. Tapi bukan itu aja ya. Air ini difungsikan untuk menyuplai kolam-kolam yang mereka punya kolam, terutama di sini adalah Cindealus. Semua komunitasnya kebanyakan memelihara ikan patin, dan kapasitas ikan patin itu bukan 1-2 ekor ya, tapi hasil produksinya itu bisa mencuplai di beberapa daerah, Banjarmasin, Balikpapan, atau Banjarbaru, Martapura ya, bahkan dikirim ke luar negeri, bahkan di luar Jawa. Ini bagaimana menurut kalian? Orang-orang yang suka membuang sampah ini, apakah perlu kiranya dibuatkan CCTV di setiap sungai? Tapi rasanya tidak mungkin ya. Tapi kalau tidak, hal ini akan terjadi terus menerus. Penumpukan sampah yang di bawah, terutama yang di pintu air ya, pintu air di sana, Masya Allah, tumpukan sampah. Haruskah pegawainya itu setiap hari memunguti sampah dari buangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Marilah kita sama-sama untuk membangun
Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini menjadi kota yang asri, indah, sejuk, airnya bersih. Ya. Nanti kalau kebanjiran, itu faktornya adalah membuang sampah sembarangan, terutama di air. Tuh lihat tuh ya, kelihatan kan? Ini yang kita tunggu. Beberapa itu di atas tuh, masya Allah masih banyak ya. Ya, nah di atas itu masih banyak kalau dihitung dari sini. Kenapa nggak bisa membangun masyarakat yang bersih, asri, sejuk? Ini dampaknya orang-orang tidak bertanggung jawab, akhirnya orang banyak yang akan menjadi korban kebanjiran. Kalau sampah-sampah setiap hari akan menumpuk, setiap hari 100 bungkus ini pasti ada, lebih daripada 100 ya. Karena ini durasinya, tadi saya hitung sudah saya menemukan kurang lebih ada 30-an lebih. Dari saya duduk di sini kurang lebih 1,5 jam ini. Coba bayangkan kalau 24 jam. Kalau nanti Kalimantan ini menjadi banjir besar, ini akibat sungai ini tidak mampu menampung karena sumbatan sampah. Saya mohonkan untuk pihak terutama Dinas Pekerjaan Umum yang di bagian pengairan, ya, tangkap orang-orang semacam ini yang tidak punya tanggung jawab ini ya. Saya kesal rasanya sama kelakuan orang-orang yang seenaknya membuang sampah sembarangan semacam ini. Tempat sampah sudah disediakan, kalau tidak dipendam atau dikubur atau dibakar ya. Oke, mudah-mudahan video yang saya unggah ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang niat buruk seperti ini. Keburukan dimulai dari kita sendiri ya, kebaikan dimulai dari kita sendiri. Bukan kita harus belajar dari orang lain. Malu kan kalau akhirnya melihat semacam ini. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjadi motivasi buat semua masyarakat yang niatnya buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.